Pandang yang banyak, nampak yang satu. Bahwa sekalian alam ini nyatanya Allah. Sekalian alam ini dalam bentuk rupa yang berbeda, itulah nyatanya Allah tuh. Suhudul wahda fil kasra. Ini lagi suhudul wahda fil kasra. Pandang yang satu, tampak yang banyak. Apa maksudnya? Nah, Allah itulah yang wujud. Allah itulah yang tunggal pada segala sesuatu. Itu yang Ustaz maksud tadi itu. Allah tuh segala-galanya, dan segala-galanya itulah nyatanya Allah tuh. Yang terakhir. Apa yang terakhir? Suhudul wahda. Fil wahda. Ini apa pula maksudnya nih? Pandang Allah tanpa Allah. Kenapa? Yang memandang dengan yang dipandang satu dia tuh. Yang memandang Allah, yang dipandang juga Allah. Itu dia. Jadi dialah yang menyaksikan dirinya sendiri. Itu yang Allah katakan. Walillahil masyriq wal maghrib. Sambung ayatnya. Fasamma wajah. Benar dijawab lagi. Walillahil masyriq wal maghrib. Wa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Fasama. Artinya apa tuh? Timur dan barat adalah milikku. Dan segala sesuatu yang ada ini itulah wajahku. Ya. Berarti kemanapun kita arahkan wajah kita, barat, timur, utara, selatan, nampak wajah Allah. Ketika Bapak Ibu melihat mic ini, nampak Allah atau mic-nya nampak? Coba. Kemanapun kamu arahkan wajahmu ke mic-nya, nampak adalah aku. Bapak nampak Allah atau nampak mic nih kau? Pak Edi, nampak Allahnya, nampak mic-nya. Mic kau nak? Tadi kan kita melihat sesuatu itu dengan nak melihat mic tadi, karena kita sudah keluar daripada akuan tadi. Jadi nampak Allah. Jadi Allah kau mic kau siapa kau? Coba lagi. Ustaz namanya menyi semua. Ibu-ibu ni nampak Allah tu nampak mic. Nampak mic, butuh sangit lah tu. Nampak Allah. Segala yang wujud itu adalah Allah. Makanya nampak Allahnya. Siapa namanya Allah yang nampak nih? Nampak Allah, siapa namanya? Itulah nama rahasianya tu. Fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, maka nampak itu aku. Akulah segala-galanya, segala-gala itulah nyatanya aku. Makanya Allah itu zohir. Zohir itu apa artinya? Nyata, tampak pada segala sesuatu. Kalau Allah itu zohir dan nyata, maka segala sesuatu itulah zohirnya akan dirinya. Itulah kenyataan akan wujudnya. Kenyataan akan wujudnya itulah dirinya semata-mata Bapak Ibu. Jadi dalam bahasa kaji, cara memahaminya, ini dalam bahasa kaji, adanya itu yang Allah tuh. Adanya itu, bukan mic yang ada itu Allah. Ini bahasanya ke hakikat nih ha. Adanya itu yang Allah. Adanya mic itu yang Allah, bukan mic itu yang Allah. Itu di hakikat duduknya. Kalau di ma'rifat, ya dialah tuh daturah. Makanya kalau duduk ma'rifat tak boleh disebut lagi Bapak Ibu. Man arafallah fahuwallah. Barang siapa yang sudah kenal Allah, Allah cuma yang wujud dalam bentuk rupa yang berbeda. Karena alam dan sesuatu tidak pernah ada. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Fahuwallah. Maka yang awal, akhir, zahir dan batin yang wujud dalam bentuk berbeda, itulah dia semata-mata. Ketika itu Bapak Ibu kalla lisanau, diam itu. Tapi kenapa Ustaz tanyakan sama Bapak Ibu? Tentu ada maksudnya. Ustaz menanyakan sesuatu itu kepada Bapak Ibu, ingin tahu saja ada nak mutiara di dalam dadanya atau tidak. Itu rahasianya. Makanya
hidup selalu bersama Allah. Kau sampai jam 1 kayak kau masih kau dulu. Alam rengke-rengke sih kau baru kaji ya. Kun ma Allah, selalulah kamu hidup bersama Allah. Itu maksudnya tadi. Fa in lam takun ma Allah. Nah, ini masuk. Maka jika kamu belum bisa bersama Allah, belum ngerti kamu bagaimana bersama Allah, kamu belum kenal Tuhan, kamu belum kenal dirimu, belum bisa kamu bersama Allah, fakun ma'aman kana ma'allah, maka hendaklah kamu selalu beserta orang-orang yang bersama Allah. Maksudnya apa? Carilah guru, cari mursyid. Yang mana guru dan mursyidmu itu sudah bersama Allah. Ini yang diingatkan oleh Allah tuh, wattabi' sabila man anaba ilayya. Apa tadi, Bu? Wattabi'. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Nah, dan ikuti olehmu, wattabi', bukan wattabi' ya, wattabi'. Itiba. Nah, ini ya. Ikuti olehmu, wattabi', ikuti. Nah, jalan orang-orang yang telah tahu jalan kembali kepada aku. Siapa orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah? Itu yang dikatakan para nabi, para rasul, para auliya. Nah, sekarang nabi dan rasul telah tiada. Siapa yang tinggal lagi? Al-ulama. Ulama yang tinggal. Makanya ulama itu dikatakan apa? Pewaris nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Kenapa ulama itu dikatakan pewaris nabi? Apa sebenarnya yang diwariskan nabi kepada ulama sehingga dirinya dikatakan pewaris nabi? Ulama itu dikatakan sebagai pewaris nabi, Bapak Ibu. Karena yang diwariskan nabi kepada ulama itu adalah kulima tauhid. Mengajak umat itu bagaimana umat itu mengesahkan Allah. Makanya para nabi dan para rasul semua itu mengajak umat itu bagaimana umat itu mengesahkan Allah. Nah, tuh. Makanya ulama itu katakan pewaris nabi. Karena yang diwariskannya adalah bagaimana mentauhidkan Allah itu. Sekarang ulama sebagai waris nabi tadi itu, itulah kapasitas dirinya sebagai seorang guru, sebagai seorang mursyid. Maka carilah guru dan mursyid yang mana dia adalah sebagai pewaris nabi, dan dialah yang akan mampu menghantarkan ruhani kita sampai kepada Allah. Ini yang dimaksudkan. Fa innahu yusiluka ilallah. Sesungguhnya ulama pewaris nabi, dia mampu menghantarkan dirimu sampai kepada Allah. Berarti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum bisa bersama Allah, wajib kita ini berguru. Wajib kita nuntut ilmu tuh wajib tuh. Kalau Bapak Ibu tidak punya guru di dunia, tidak punya mursyid di dunia, tidak punya murabi di dunia, siapa yang nanti Bapak Ibu ikuti? Makanya dikatakan Allah, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Nanti di akhirat manusia itu Bapak Ibu dipanggil sesuai dengan imamnya masing-masing. Kalau kita tidak punya imam, tidak punya pembimbing, tidak punya guru, siapa yang akan kita ikuti nanti? Ya. Pelongo-pelongo yuk ke bos itu. Lihat pelongo-pelongo. Panding aku yang itu. Jadi orang asing itu. Orang lebih kelompok dengan gurunya, pelongo-pelongo baru tuh. Wajib punya guru kita itu mursyid. Tapi mursyid dan guru kita itu adalah dia sudah benar-benar dikatakan pewaris nabi. Ulama pewaris nabi, guru sebagai pewaris nabi, dia mampu menghantarkan dirimu kepada Allah. Apa sebabnya? Karena rahasia diri Tuhan itu sudah terpatri di dalam dirinya. Maka kita wajib mencari mursyid. Nah, nih.
Mahal nulis ini. Cari kita cari mursyid. Ya, jadi guru tadi, ulama tadi, ya, dia itu betul-betul adalah sebagai mursyid. Jadi mursyid itu ada mursyid ruhaniyah, ada mursyid robbaniyah. Ini pahami dulu. Mursyid ruhaniyah, mursyid robbaniyah. Mursyid rohaniyah itu inilah kapasitasnya sebagai al-ulama warasatul anbiya. Sebagai ulama nih Bapak Ibu. Kalau dia ada sebagai ulama warasatul anbiya, maka dirinya itu disebut arif billah tuh. Apa arti arif billah Pak Jol? Orang yang telah mengenal. Kalau mengenal tuh buktinya apa tuh? Bukti dia mengenal apa? Sudah melihat, sudah berliko, sudah bermusyahadah tuh dia tuh. Jadi mursyid rohaniyah namanya Bapak Ibu. Mursyid rohaniyah. Itu yang disebut namanya ulama atau guru. Kalaulah dia sebagai mursyid rohaniyah, kapasitasnya adalah sebagai ulama, sebagai guru, maka dialah yang menghantarkan Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu dihantarkannya, dibimbingnya, supaya Bapak Ibu berjumpa dengan mursyid robbaniyah. Tak bisa Bapak Ibu langsung kepada mursyid robbaniyah nih. Bapak Ibu tidak akan pernah sampai kepada mursyid robbaniyah tanpa melalui mursyid ruhaniyah. Ini janjangnya, tangganya, jalannya. Jadi temui dulu mursyid rohaniyah, kapasitasnya ulama warasatul anbiya, ambil ilmunya, sau ilmunya, kureh ilmunya tuh, disau, ditimba, ambil ilmunya tuh. Maka dia yang akan menghantarkan kita, bagaimana Bapak Ibu dibimbingnya bisa berjumpa dengan mursyid robbaniyah ini. Tuh. Ambil dengan dia. Mengambil ilmunya itu dengan adab mengambilnya. Ya. Kenapa? Al-adab fauqal ilmi. Al-adab fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Ini yang dijelaskan oleh Rasul. Apa kata Rasul? Man akroma aliman faqad akromani. Barang siapa yang memuliakan mursyidnya, beradab dia kepada gurunya, faqad akromani. Sudah samalah dia itu memuliakan dan beradab dengan aku, kata Rasul. Wa man akromani faqad akramallah. Siapa yang sudah beradab kepada aku, kata Nabi, sudah memuliakan aku, kata Nabi, faqad akramallah. Samalah artinya dia telah memuliakan Allah. Sama artinya dia telah beradab kepada Allah. Man zaro aliman faka'annama zaroni. Barang siapa yang berkunjung, bersilaturahim, bertamu, berziarah kepada gurunya, kepada mursyidnya, faka'annama zaroni, sudah sama artinya dia berziarah, berkunjung, bersilaturahim, bertamu dengan aku di dunia ini. Wa man sofaha aliman faka'annama sofahani. Barang siapa yang sudah berkunjung, bersilaturahim, lalu dia bersalaman, berjabatan tangan dengan guru dan mursyidnya, faka'annama sofahani. Sudah sama artinya dia berjabatan tangan dengan aku di dunia ini. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma yaumal qiyamah. Siapa yang sudah berkunjung, sudah bersilaturahim, lalu berjabatan tangan, kemudian duduk sehamparan dengan gurunya, duduk sehamparan dengan gurunya, sudah sama artinya dia duduk sehamparan dengan aku di dunia. Siapa yang duduk sehamparan dengan aku di dunia,
yaumal qiyamah, maka di akhirat nanti dia juga duduk sehamparan dengan aku. Makanya kita mesti beradab kepada mursyid, kepada guru, supaya ilmu yang kita ambil itu adalah barokah, karena beliau adalah al-ulama warasatul anbiya, pewaris Nabi. Yang diajarkan yang mana? Yang diajarkannya ini yang 30 juz ini yang diajarkannya nih. Yang 30 juz itu apa isinya tuh? Hah? Yang 30 juz isinya apa? Akidah, kemudian ibadah, kemudian akhlak. Ini dia. 30 juz itu yang dihantarkan oleh ulama tadi, pewaris Nabi itu, yang isi Al-Quran itu akidah. Akidah ini apa ilmunya? Tauhid. Ibadah apa ilmunya? Fikih. Akhlak apa ilmunya? Tasawuf. Itu dia. Tasawuf. Tauhid inilah, akidah inilah yang disebut namanya oleh Nabi dengan iman. Fikih dan ibadah itu disebut ilmunya oleh Nabi sebagai Islam. Tasawuf dan akhlak disebut Nabi oleh ihsan. Dia tuh ada pada diri kita, Bapak Ibu. Itu yang ulama warasatul anbiya itu. Makanya kita beradab. Ya, jadi cara pemahamannya, lihat cara pemahamannya. Siapa yang ingin mendapatkan rahmat Allah, nih, rahmat Allah itu artinya kasih sayang Allah. Siapa yang ingin mendapatkan rahmat Allah, maka dapatkan dahulu syafaat Nabi. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, dapatkan dahulu syafaat Nabi. Ya. Siapa yang ingin mendapatkan syafaat Nabi, maka dapatkan barokah guru. Siapa yang ingin mendapatkan barokah guru, maka beradablah kepada guru. Kenapa? Karena guru itu adalah pewaris Nabi. Jadi siapa yang sudah beradab kepada gurunya, maka itulah jalan untuk mendapatkan keberkahan. Siapa sudah mendapatkan keberkahan guru, maka itulah jalan untuk mendapatkan syafaat Nabi. Karena guru ini akan menghantarkan jalan untuk sampai kepada Nabi itu. Siapa telah mendapatkan syafaat Nabi, itulah jalan untuk mendapatkan rahmat Allah. Siapa sudah mendapatkan rahmat Allah, maka hidupnya itu akan menjadi tenanglah, sudah bahagia dia. Itu ilmunya. Jadi wajib kita itu mencari guru, mencari mursyid yang robbaniyah. Ya, lihat.